Perkenalkan, nama saya Febri Habibillah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi konflik atau bentuk-bentuk konflik. Untuk mengetahui klasifikasi konflik atau bentuk-bentuk konflik, bisa kita simak di penjelasan kali ini. Silakan menyaksikan. Klasifikasi konflik, bentuk-bentuk konflik. Sebelum membahas mengenai klasifikasi konflik atau bentuk-bentuk daripada konflik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak sesuai dan terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai. Juga berarti suatu proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha anggota dalam organisasi dan menggunakan semua sumber daya dari organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Wirawan 2013. Di dalam klasifikasi konflik terdapat konflik yang dilihat dari fungsinya. Konflik yang dilihat dari fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok, atau dalam penjelasan lain mendefinisikan konflik konstruktif atau fungsional merupakan konflik yang bersifat membangun. Konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu kelompok maupun kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan memberikan dampak bagi individual atau organisasi secara positif. Menurut Kusworo 2019 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi menjelaskan konflik fungsional adalah konflik yang juga dapat disebut konflik konstruktif karena keberadaan konflik ini dengan sengaja dikonstruksikan atau diprogramkan oleh organisasi. Dengan demikian konflik tersebut bersifat positif serta mendukung program-program penyempurnaan maupun pengembangan organisasi dan jajarannya. Sebagai contoh dari konflik fungsional atau konstruktif yaitu contoh dalam bidang pendidikan, yaitu minimnya sarana dalam pembelajaran seperti meja dan kursi serta papan tulis yang kurang memadai. Hal ini menjadikan sebuah konflik untuk sebuah sekolah. Akan tetapi konflik ini bisa menjadi konflik fungsional sebab dengan kekurangan sarana untuk pembelajaran mendorong guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajarkan peserta didiknya. Kemudian ada yang namanya konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok, atau dalam penjelasan lain mendefinisikan konflik destruktif. Disfungsional merupakan yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Menurut Kusworo juga 2019 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi, dia menjelaskan tentang konflik disfungsional atau konflik yang sering disebut dengan sebagai konflik destruktif. Konflik ini cara kerjanya tidak rasional dan banyak didasarkan pada iri hati, sakit hati, emosi, dan dipastikan bahwa konflik yang destruktif ini akan menghambat dan tidak akan mendukung proses pencapaian tujuan organisasi, bahkan dapat pula menggagalkan tujuan organisasi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, baik individu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik maupun organisasi. Sebagai contoh konflik disfungsional atau destruktif yaitu dana BOS. Dana BOS merupakan dana bantuan dari pemerintah untuk sekolah. Seringkali dana BOS ini menjadi harapan bagi suatu sekolah.
guna untuk menambah atau merawat fasilitas yang ada di sekolah. Akan tetapi, dana BOS ini seringkali terlambat dalam penyalurannya sehingga menghambat kegiatan yang ingin dilakukan oleh sekolah tersebut. Sampai sini saja penjelasan kita pada kali ini. Kita akan bertemu di next time. See you again.